Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 30 Januari 2026. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai dengan 5. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap keindahan, berkat, anugerah, dan kesegaran yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kelimpahan kasih-Mu itulah yang membuat kami terus berdiri tegak dan memiliki pengharapan dari setiap pergumulan, dari setiap perjalanan hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah pemeliharaan-Mu yang kekal untuk kami. Engkau memelihara karena Engkau mengasihi, mencintai, dan menghidupi kami, karena Engkau Allah yang hidup. Untuk itu berfirmanlah, ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya. Hanya kuasa-Mu ya Roh Kudus, ya Tuhan Yesus bekerja di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan ke-5. Demikian sabda Tuhan. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersinggir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 30 Januari 2026 adalah boleh datang. Teks yang kita renungkan sangat menarik dengan pertanyaan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Dan judul perikopnya, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Artinya seperti ada batas. Seseorang dipersilakan untuk masuk, untuk berdiam, untuk merasakan, untuk menikmati rumah Tuhan atau kehadiran Tuhan itu sendiri. Gambarannya, misalkan kita ke gedung bioskop. Siapa yang boleh menonton di gedung bioskop? Tentu kita tahu jawabannya, yaitu bagi mereka yang sudah membeli tiket. Tiket dibeli, dan kemudian ketika seseorang sudah membeli tiket, maka ia akan masuk dan menempati kursi yang sesuai dengan nomornya. Demikian juga pertanyaan sang pemazmur menggambarkan hal yang sama. Apakah tiket itu yang menentukan seseorang boleh datang kepada Tuhan? Persis juga penerimaan kita. Siapa yang boleh datang ke rumah kita? Padahal sekarang ada tulisan, dilarang masuk, pemulung, dan lain sebagainya, kalau di perumahan. Atau kemudian wajib lapor kepada mereka yang meminta sumbangan dan lain sebagainya. Ada kriteria. Maka soal tiket atau kriteria itulah yang ditanyakan oleh pemazmur kepada Tuhan. Siapa yang boleh, siapa yang boleh. Soal kriteria, soal tiket menunjukkan apa? Bahwasanya tidak dengan serta-merta seseorang masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak serta-merta orang kemudian merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa demikian? Mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang kedua. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Jika kita membaca sampai dengan ayat kelima, ada lapisan
seperti syarat, ketentuan, aturan. Bahasa saya tadi tiketnya. Lapisan-lapisan inilah yang menentukan seseorang boleh masuk, boleh datang, boleh berdiam di rumah Tuhan. Nah, lapisan-lapisan inilah yang sesungguhnya mengingatkan kita semuanya. Apakah kita layak kemudian boleh datang kepada Tuhan? Sang pemazmur sedang menguji dirinya. Apakah ia juga pantas untuk datang kepada Tuhan? Maka ia menguraikan semuanya. Dan dalam uraiannya ia menemukan bahwa datang kepada Tuhan tidak dengan serampangan. Datang kepada Tuhan tidak dengan kekudusan. Artinya, tidak boleh kemudian orang datang tidak dengan kekudusan, tapi dia harus datang dengan kekudusan itu. Persoalan-persoalan inilah yang kemudian menjadi catatan kritis sang pemazmur. Bahwa ketika ia datang, ia harus memenuhi syarat itu semuanya. Maka teks ini kembali menguji kita bersama dalam pertanyaan yang sama. Apakah sesungguhnya kita layak datang kepada Tuhan? Jika ukurannya melihat diri kita seperti hanya pemazmur, tentu kita bisa menjawab kehidupan kita. Bukankah seperti di ayat yang kedua, 3, 4, 5? Kita seringkali berlaku bercela, tidak adil. Bukan menyatakan kebenaran, tetapi justru yang jahat. Mungkin kita menebarkan fitnah. Kita mungkin saja menempatkan celah kepada yang lain. Bahkan menghina mereka yang dianggap rendah oleh kita. Bahkan mungkin mengambil untung dari penderitaan. Dalam bahasa di sini, tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Mungkin bisa menjadi rentenir, lintah darat, yang semakin menekik orang yang tidak berdaya. Kita sadar, mungkin tidak bagian dalam lapisan semuanya, tapi ada lapisan di sini saya melakukan itu. Lapisan di sini, saya justru menghidupinya. Pada lapisan ini, saya tahu bahwa saya bersalah, tetapi saya melakukannya. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema boleh datang? Yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat terbuka dengan kasih-Nya. Keterbukaan itu ditunjukkan ia hadir menampakkan diri dalam kelahirannya. Bersama-sama dalam masa pelayanannya. Bahkan ia mau menderita di kayu salib dan mati. Dan ia tidak menghentikan kasih-Nya ketika ia mati di kayu salib. Tapi ia bangkit. Dan kebangkitan menunjukkan ada pengharapan. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup? Yang mengundang kita semua untuk memiliki hidup itu sendiri. Maka jika kita membaca ayat pertama sampai dengan kelima, bukankah sesungguhnya kita tidak layak kepada Tuhan, datang kepada Tuhan? Ada lapisan-lapisan kehidupan yang sesungguhnya kita tidak diizinkan sesungguhnya untuk masuk dalam rumahnya. Tapi kembali, cara Tuhan itu luar biasa. Maka dalam kebenaran firman-Nya saat ini, kita dipanggil untuk apa? Melakukan pertobatan. Dengan pertobat, kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan memampukan kita untuk bisa masuk ke rumah-Nya, ke hadirat-Nya, karena Ia membukakan pintu rahmat-Nya bagi kita. Maka berjuanglah dan lakukanlah itu sebagai tindakan percaya kita kepada Tuhan. Pesan yang kedua, tiada pun yang kudus di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Bukan berarti mengecilkan arti saudara semua yang sudah melakukan upaya yang baik dalam keyakinan kepada Tuhan, soal spiritualitas, soal doa, soal persekutuan, bahkan doa atau setiap pagi atau malam melakukan saat teduh. Tapi apakah hal-hal yang kita lakukan sudah mengubahkan kita secara total
baik cara pandang, ucapan kita, hati kita, rasa kita, atau dalam tindakan kita, perilaku kita. Maka hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita kembali soal lapisan-lapisan dosa yang kita lakukan. Hentikan itu, supaya tidak menjadi halangan, hambatan kita boleh datang kepada Tuhan. Maka percayalah, dari setiap pertobatan yang kita lakukan, Tuhan membuka kasih dan anugerah-Nya. Sehingga, seperti di ayat yang kedua, kita boleh menumpang dalam kemah Tuhan. Kita boleh diam di gunung-Mu yang kudus. Artinya, kita merasakan sukacita, kegembiraan, damai berkat, pengharapan, bahkan karya mukjizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Siapa boleh datang? Kita semuanya yang mau hidup kudus, yang mau datang dalam pertobatan, dan kita semua yang mau mengubahkan hidup dengan cara bertindak sesuai dengan kasih, kemurahan, dan kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan kebenaran sabda-Mu yang memampukan kami menjadi percaya bahwa undangan-Mu kekal atas kami. Siapapun boleh datang kepada-Mu Tuhan, tetapi ada syarat, kriteria yang memampukan kami untuk berdiam dan merasakan kekuatan, kasih, dan pengharapan dari-Mu. Hari ini kami disadarkan, ada lapisan-lapisan keberdosaan yang sudah kami lakukan. Bahkan mungkin masih kami lanjutkan. Tapi hari ini kami diundang dalam pertobatan yang total, supaya kami benar-benar layak masuk dan boleh menikmati dan merasakan damai sejahtera-Mu di dalam rumah-Mu itu Tuhan. Terima kasih. Karena undangan-Mu kekal dan berkat-Mu nyata, maka kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu secara khusus Kau anugerahkan di dalam kehidupan Ibu Tugera Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sardi Budi Santoso, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Demikian juga Engkau memberkati Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Muntadi, Saudari Dita M. Kristanti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Martini Endarasdiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Erni Tanesip Nasution, Bapak dan Ibu Bapak Hadi Wahyono, Anak Nasya Alana, Ibu Ramijo. Berkati ya Tuhan, dalam kasih, cinta, berkat, dan anugerah-Mu besar dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan ketenangan untuk juga seluruh keluarga yang mendampingi. Kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga besar Bapak Hadi Wahyono, ketika Engkau memanggil istri terkasih Ibu Pratiwi Hadi Wahyono. Biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau memberikan kekuatan, biarlah Engkau memberikan penghiburan untuk Bapak Hadi Wahyono beserta dengan keluarga besar. Demikian juga berkatilah kami ya Tuhan, dalam segala pergumulan, harapan, permohonan kami kepada-Mu. Kami yang rindu pemulihan ekonomi rumah tangga kami. Kami yang rindu Tuhan damai sejahtera-Mu dinyatakan atas rumah tangga kami. Kami yang rindu Tuhan Engkau hadir, memberkati kami supaya kami memiliki putra dalam rumah tangga kami. Bahkan kami yakin Engkau mendengar dari setiap hamba-Mu yang merindukan kehadiran pasangan hidup. Dalam pekerjaan dan apapun Tuhan, hadirlah. Kami yakin kuasa dan kasih-Mu Engkau nyatakan atas setiap permohonan kami.
termasuk memberkati setiap kehidupan anak dan cucu kami, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam hal apapun yang mereka lakukan, berkatilah ya Tuhan. Berkati juga kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo, dan berkati juga ya Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami, Indonesia. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.